mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi 3. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait mantapkan jiwa, peduli antar sesama dengan pengetahuan pertolongan pertama. Berbicara mengenai P3K. P3K merupakan kata yang sering sekali disebut di lingkungan sekitar kita. Nah, P3K ini merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Dalam hal ini, video pembelajaran ini akan mengulik terkait definisi dari pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian akan menjelaskan tujuan dari pertolongan pertama tersebut, dan akan menjelaskan terkait macam-macam tingkatan cedera yang mungkin akan terjadi. Langsung saja kita masuki kepada topik yang pertama, yaitu definisi dari pertolongan pertama. Pertolongan pertama ialah pemberian pertolongan dengan segera pada penderita sakit, cedera, maupun kecelakaan yang sangat memerlukan penanganan medis dasar. Selanjutnya kita masuki kepada topik yang kedua, yaitu terkait tujuan dari pertolongan pertama. Nah, adapun tujuan dari pertolongan pertama yaitu yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua dapat mencegah cacat, yang ketiga dapat memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan dari penderita tersebut. Kemudian kita masuki topik yang ketiga, yaitu berbicara terkait macam-macam tingkatan cedera. Nah, sebelum kita berbicara terlebih dalam mengenai macam-macam tingkatan cedera, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu cedera? Nah, cedera adalah istilah umum untuk menyebut segala jenis luka pada tubuh yang disebabkan oleh kecelakaan, ketika kita terjatuh, terjadi hantaman, serta benturan fisik lainnya. Nah, cedera ini dapat terjadi dimanapun, kapanpun, mulai dari cedera yang ringan hingga cedera yang mengancam jiwa kita. Adapun macam-macam tingkatan cedera, yang pertama ialah cedera ringan. Nah, cedera ringan ini ialah cedera yang dialami penderita dengan keluhan yang tidak serius, namun dapat mengganggu aktivitas dan juga penampilan dari penderita tersebut. Adapun contoh dari cedera ringan ini seperti luka, memar, ataupun gesekan-gesekan. Nah, kemudian kita masuki kepada cedera yang kedua, yaitu cedera sedang. Nah, cedera sedang ini ialah cedera yang terjadi karena gerakan atau aktivitas yang dipaksakan. Contoh dari cedera sedang yaitu sprain dan strain. Sprain itu berarti sendi kepleset atau kesleo, dan strain itu berarti cedera pada otot. Nah, kita masuki ke cedera yang ketiga, yaitu cedera berat. Cedera berat adalah cedera yang serius. Nah, di mana cedera tersebut mengakibatkan rusaknya jaringan-jaringan tubuh kita. Contoh dari cedera berat yaitu yang pertama, dislokasi, yang kedua patah tulang, yang ketiga yaitu ada cedera berat pada kepala. Nah, dan yang terakhir ialah cedera lainnya. Cedera lainnya itu dapat terjadi seperti syok, pingsan, kejang, dan lainnya. Nah, cedera ini biasa terjadi karena tubuh kita yang terlalu lelah. Lalu, seberapa penting pengetahuan pertolongan pertama? Nah, kita simak penjelasan berikut. Tadi saya sudah memaparkan terkait penjelasan dari pertolongan pertama, mulai dari definisi, tujuan, dan juga macam-macam tingkatan dari pada cedera. Nah, lalu seberapa penting sih pengetahuan pertolongan pertama itu? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tanyakan dulu pada diri kita terlebih dahulu. Nah, seberapa peduli kita terhadap sesama manusia? Nah,
Berikut ini salah satu bentuk di firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang pentingnya tolong menolong antar sesama manusia. Nah, surah ini terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam bentuk berbuat dosa. Nah, sesungguhnya jika kamu mengetahui sangat berat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini kita dapat menyimpulkan bahwa tolong menolong merupakan kebiasaan mulia yang harus kita bangun sejak dini untuk membuktikan kita peduli antar sesama manusia. Nah, namun terdapat beberapa penelitian menjelaskan bahwa hanya sedikit masyarakat Indonesia yang mengetahui pengetahuan tentang pertolongan pertama. Nah, sehingga banyak sekali korban kecelakaan di jalan atau kejadian di rumah yang meninggal di perjalanan saat menunggu pertolongan. Memang ada relawan Palang Merah Indonesia yang memiliki kemampuan lebih maju atau lebih tanggap dalam menanggapi pertolongan pertama. Namun, apakah relawan tersebut tetap hadir di sisi kita saja? Nah, oleh karena itu, dalam kenyataannya kan, apabila ada kecelakaan di jalan atau di rumah, kebanyakan orang yang melihat ataupun menelpon ambulans lalu menunggu korban dijemput dengan ambulans. Nah, masyarakat sekitar hanya mengevakuasi korban dengan seadanya tanpa tahu bagaimana sih cara mengevakuasi korban dengan baik dan benar. Nah, hal tersebut tentu membahayakan karena tanpa pengetahuan yang cukup mengenai pertolongan pertama, si penolong dapat mempengaruhi keadaan si korban. Nah, bahkan menjadi lebih parah akibat evakuasi ataupun pertolongan pertama yang tidak baik ataupun tidak benar. Nah, kemudian disinilah penting pengetahuan pertolongan pertama itu untuk diketahui oleh masyarakat awam yang melihat kejadian gawat darurat di sekitar mereka. Lalu, bagaimana nih caranya agar kita dapat mengetahui pertolongan pertama dengan baik dan benar? Di era revolusi sekarang ini, tentunya gadget dimiliki oleh semua kalangan, khususnya remaja nih. Nah, banyaknya aplikasi justru dapat mempermudah semua kalangan untuk menerima informasi. Nah, salah satunya menerima informasi terkait bagaimana sih pengetahuan pertolongan pertama yang baik dan benar. Salah satu aplikasinya yaitu First Aid. Nah, First Aid ini merupakan aplikasi pertolongan pertama. Nah, First Aid ini dalam bentuk panduan agar kita melakukan pertolongan pertama dengan baik dan benar. Hal ini sebagai salah satu solusi bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui terkait pengetahuan pertolongan pertama. Demikianlah video pembelajaran saya yang berjudul Mantapkan Jiwa Peduli Antar Sesama dengan Pengetahuan Pertolongan Pertama. Nah, saya harap video ini dapat menginspirasi kalian untuk selalu berbuat kebaikan dan tolong-menolong antar sesama manusia, dan menyadarkan kita bahwa tolong menolong itu penting dalam menciptakan kehidupan damai di kehidupan kita sehari-hari. Thanks for watching, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.